Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ceria ya. Oke, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita. Untuk materi pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang aplikasi integral. Namun, ini merupakan materi tambahan dan Ibu harap kalian bisa mempelajari materi ini karena terkadang saat nanti UTBK materi seperti ini akan dikeluarkan, yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi garis dan kurva dengan menggunakan integral. Oke, untuk yang pertama, kalian mungkin bertanya, kenapa luas daerah yang dibatasi oleh kurva dapat dihitung dengan integral? Kita lihat, misalnya ini ada sebuah kurva seperti ini. Kemudian di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kemudian kalau kita buat dalam kurva ini sebuah batasan, misalnya di sini X sama dengan A dan di sini X sama dengan B. Kemudian apabila daerah antara kurva dan sumbu X, jadi ini sumbu X dan ini kurva, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, dibuat persegi panjang sebanyak-banyaknya, ya, ini persegi panjang sebanyak-banyaknya, dengan ukuran persegi panjangnya itu sama, gitu ya, maka jumlah luas persegi panjang merupakan luas daerah tersebut. Jadi kalau luas persegi panjang ini kita jumlahkan semua, maka menjadi luas daerah ini. Ya, bila satu persegi panjang saja luasnya itu di sini rumusnya ini delta L sama dengan, gitu ya, delta L atau luas ya, sama dengan Y. Y berarti apanya? Iya, Y ini di sini berarti bisa panjangnya, gitu ya, delta X bisa lebarnya. Persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya, berarti Y kali delta X ini kalau satu segi kalau satu persegi panjang. Nah, kalau semua persegi panjang ini, maka kita bisa hitung bahwa L sama dengan sigma. Ya, sigma itu kan menunjukkan bahwa jumlah ya. Sigma dimulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, limit N mendekati tak hingga dari Y kali delta X. Jadi Y kali delta X adalah rumus sebuah persegi panjang. Dan kenapa hitungannya pakai limit? Karena di sini kita nggak tahu batasan persegi panjang ini jumlahnya sampai berapa kan, maka limitnya limit N mendekati tak hingga, jadi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan lagi bahwa sigma E sama dengan 1 sampai N limit N mendekati tak hingga dari rumus luasan ini, kita sederhanakan bisa kita tulis dengan integral. Jadi luas dari kurva ini bisa kita hitung integral dari batas bawah A dan batas atas B dari fungsinya Y dx. Kenapa Y? Karena kurva ini bentuknya Y sama dengan kan, gitu ya. Batasan awalnya atau batas pertamanya itu X sama dengan A, batas akhirnya X sama dengan B. Maka integral A di sini batas atasnya B, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, luas daerah di antara kurva dan sumbu X. Jadi kalau kita buatkan sebuah kurva ini, kemudian di sini kita kasih batasan gitu ya, yang arsiran kuning ini, maka telah diketahui bahwa luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A dan X sama dengan B, tadi kita tahu bahwa L sama dengan integral dari batas bawah A, batas atas B, Fx dx, gitu kan. Kemudian ini kalau luasnya berada di atas sumbu X.
Nah, permasalahannya bagaimana kalau luasnya berada di bawah sumbu X? Kalau berada di bawah sumbu X, maka luasnya sama dengan negatif dari integral batas bawah A batas atas B fx dx. Jadi kalau di atas sumbu X positif integral dari batas bawah A sampai B fx dx. Kalau dalam di bawah sumbu X maka negatif, gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau luas daerah di antara kurva dan sumbu Y, ini tadi kurvanya itu Y sama dengan kan. Kalau sekarang kurvanya adalah X sama dengan, dibatasi oleh sumbu Y, garis Y sama dengan A, ini Y sama dengan A ini ya. Kemudian ini Y sama dengan B. Maka luasnya sama dengan integral dari batas bawah A, batas atas B, Fy dy. Kenapa? Karena Fy, karena dalam X sama dengan. Ini kan di sini terhadap sumbu Y, maka X sama dengan jadinya Fy. Di sininya bukan dx lagi, karena di sini fungsi dalam Y, maka di sininya dy. Kemudian pertanyaannya, ini kalau di sebelah kanan sumbu Y, ini kan di sebelah kanan sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sebelah kanannya. Kemudian pertanyaannya, kalau di sebelah kiri sumbu Y bagaimana? Kalau di sebelah kiri sumbu Y, maka luasnya dinyatakan negatif integral batas bawah A batas atas B Fy dy. Begitu. Berikutnya, sekarang kita punya beberapa contoh soal. Kalau soalnya nanti disajikan dalam bentuk gambar, kamu disuruh menghitung luas daerah yang diarsir, maka kamu harus bisa menentukan fungsi dari kurvanya dahulu. Mungkin kalian bertanya, Bu, kalau misalnya tidak dalam bentuk gambar tapi fungsi kurvanya sudah diketahui bagaimana? Itu alhamdulillah, berarti kalian lebih cepat mengerjakan, lebih mudah gitu ya. Tapi kalau permasalahannya diketahui kurvanya, berarti cara pertama yaitu kalian harus menentukan fungsi dari kurvanya. Oke, sekarang untuk soal yang pertama. Di sini ada kurva membuka ke atas, ya. Kemudian dia memotong di titik 0,0, gitu kan ya. Kemudian dia juga melalui 1,1. Nah, sekarang pertanyaannya, kurva ini bentuknya bagaimana? Gitu ya. Sedikit Bu Guru jelaskan. Mungkin kalian pernah mempelajari materi ini di kelas 9. Ya, di kelas 9 atau di kelas 8 di SMP kalian sudah mempelajari tentang apa itu persamaan kuadrat. Kemudian fungsi kuadrat, begitu kan ya? Di situ kalau kurvanya itu membuka ke atas, maka koefisien dari X kuadrat itu positif. Silakan kalian buka ulang. Ya. Atau kalian bisa menggunakan rumus Y min YP sama dengan A X min XP dikuadratkan. Rumus ini berlaku jika gambar kurvanya itu diketahui titik puncak. Titik puncak tahu ya? Puncak atau titik balik dari kurva. Berarti karena ini membuka ke atas berarti titik balik minimum. Ya, titik balik minimumnya berapa? 0,0 atau titik puncaknya 0,0. Berarti 0 yang atas sebagai XP, 0 yang belakang sebagai YP. Kemudian kalian substitusikan ke rumus ini. Berarti Y min YP sama dengan A X min XP dikuadratkan. Berarti Y min 0 sama dengan A X min 0 dikuadratkan. Sama dengan berikutnya jadinya Y sama dengan AX kuadrat. Ini masih belum bisa kita selesaikan karena koefisien X kuadratnya masih dalam bentuk A. Dan bagaimana menghilangkan A? Kita lihat kurva ini melalui 1,1. Berarti X-nya kita masukkan 1, Y-nya kita masukkan 1. Maka 1 sama dengan A, 1 kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1. Jadi persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat.
Kemudian bagaimana luas daerah yang diarsirnya? Maka kita masukkan ke rumus, berarti L sama dengan integral batas bawah A batas atas B Y dx. Karena di sini kurvanya dibatasi oleh sumbu X ya. Kemudian batas bawahnya itu 1, batas atasnya 2, berarti integral 1. Di sini batas atasnya 2, Y-nya, Y sama dengannya berapa? X kuadrat, berarti X kuadrat dx. Kemudian apa? Integral X kuadrat itu apa? Integral X kuadrat itu nilainya berarti 1 per ini 2 ditambah 1, berarti 1/3, X pangkatnya ditambah 1, berarti 1/3 X pangkat 3. Kemudian batasnya kita tulis di sampingnya, 1, 2. Caranya menghitung begini. Ya, kita substitusikan X-nya dari batas yang di atas dulu. Berarti 1/3 kali X-nya ganti 2, berarti 1/3 kali 2 pangkat 3, min 1/3 kali 1 pangkat 3. Berarti 1/3 kali 8 atau 8/3 min 1/3. Jadinya 7/3 atau 21/3 satuan luas. Oke, berikutnya. Kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Kurvanya itu membuka ke atas. Diketahui titik potong sumbu X yaitu min 1,0 dan 3,0. Kemudian kurva itu juga melalui 1, min 4. Maka kalau kurvanya diketahui titik potong sumbu X-nya, maka bisa kita pakai rumus Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Nah, min 1,0 yang tadi titik potong sumbu X ini sebagai X1 di sini. X1,0 yang kedua X2,0. Maka kita substitusikan. X1-nya kita ganti min 1, X2-nya kita ganti 3. Berarti Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam tutup kurung X min 3. Maka A X plus 1 X min 3. Kemudian apa? Untuk bisa mencari A-nya, maka kita substitusikan lagi. Kurva itu melalui melalui 1, min 4. Berarti X-nya kita substitusikan menjadi 1 dan Y-nya kita substitusikan dengan negatif 4. Berarti min 4 sama dengan A, X-nya 1 plus 1, itu ya, yang di sini ini tadi. X-nya 1 min 3. 1 plus 1 2. 1 min 3 itu min 2. Min 2 sama 2 dikalikan jadinya min 4 kali A min 4. A sama dengan min 4, berarti A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 disubstitusikan kembali ke sini. Maka persamaan parabolanya Y sama dengan 1 dalam kurung X plus 1, X min 3. Maka kalau ini dikalikan, ya dijabarkan jadinya X kuadrat min 2X min 3. Ingat di SMP ya, cara mengalikannya. Kemudian, luas daerah yang diarsir bagaimana? Luas daerah yang diarsir ternyata di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X, maka rumusnya L sama dengan negatif integral batas bawah A batas atas B, Y dx. Y-nya mana? Ini Y-nya yang tadi kamu cari, fungsi kurvanya. Berarti negatif integral batas bawahnya berapa? Ini batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 3. Berarti negatif 1, batas atasnya 3. Y-nya kita masukkan X kuadrat min 2X min 3 dx. Kemudian apa? Integralnya ini dulu berapa? Integralnya ini kan jadinya berarti apa? Masing-masing ya, integralnya X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3. Integralnya min 2X berarti min X kuadrat. Integralnya min 3 berarti min 3X. Baru nanti masing-masing integral ini dimasukkan batas bawah negatif 1 sama 3. Silahkan kalian coba ya. Hasil akhirnya 10 2/3 satuan luas. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.